Salam Indonesia, selamat sore pemirsa, mudah-mudahan selalu kabar baik untuk Anda dan juga untuk keluarga tercinta. Senang sekali hari ini saya, Indah Ardina, kembali bisa menyapa Anda dalam dialog interaktif ya. 1 jam mendatang kami ajak Anda untuk berbicara mengenai pembudayaan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Jadi silakan Anda bergabung bersama kami, nanti line telepon akan terbuka di 4516666 atau di 0274451777 bagi Anda yang ada di luar daerah istimewa Yogyakarta. Satu hal yang membahagiakan, membanggakan kita bahwa pada sore hari ini kita masih akan bicara mengenai Pancasila gitu ya. Kita tahu Pancasila tapi bagaimana kita bisa memaknainya, terutama ini untuk generasi muda, masihkah dia mengagungkan atau istilahnya apa ya, memaknai Pancasila ini sebagai sesuatu yang hebat untuk kehidupan kita, atau bahkan sila-silanya saja sudah tidak apa. Jadi silahkan Anda bergabung bersama dengan kami, narasumber saya ini yang akan membahasnya untuk Anda. Diskusi kami buka, jadi silakan di setiap sesinya nanti Anda boleh berinteraksi langsung bersama dengan beliau berdua yang sudah hadir di sini. Yang pertama adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Jasir, ini dari Komisi Dakwah MUI Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Bapak. Sore. Ya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Iya, terima kasih sudah rawuh di sini Bapak. Ini pasti nanti akan memberikan banyak semacam pencerahan kalau boleh dibilang untuk anak muda ya Pak. Ya, bagaimana kita bisa memaknai Pancasila itu sendiri. Ya. UGM punya pusat studi Pancasila luar biasa. Dan hari ini tamu saya yang kedua adalah Bapak Heri Santoso. Beliau adalah koordinator peneliti PSP atau Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Heri, selamat sore. Selamat sore Mbak Indah. Ya, sehat Bapak? Alhamdulillah. Baik. Ini generasi berapa ya Pak kalau menjenengan berdua? Boleh ditanya Pak Jasir? Iya, kalau katanya generasi Bung Karno itu generasi pendobrak. Oke. Kemudian generasi Soeharto generasi pembangun, sekarang ini adalah generasi pelanjut. Artinya kita yang mengemban tugas untuk melanjutkan negara kesatuan Republik Indonesia untuk sampai kepada cita-cita kemerdekaannya. Oke. Karena ketika diproklamasikan kan baru dinyatakan telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, tahun 45 itu baru di depan pintu gerbang gitu ya. Jadi kita yang harus mendorong untuk segera bisa masuk ke ruang paling dalam dari cita-cita kemerdekaan itu. Oke, baik. Ini dalam sebetulnya pembicaraannya ya Pak ya. Insyaallah, artinya ya, bagaimana kita bisa memaknai itu sebagai sesuatu yang baik dan kita yakini benar gitu untuk kehidupan kita sekarang ini gitu. Kalau kita ketahui pemirsa yang namanya teknologi informasi, orang bilang sekarang ini kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, kita tidak tahu dan sebagainya, muncul kasarnya adalah gaptek dan tidak gaptek gitu ya Pak ya. Oke, katanya seperti itu. Nah, Bapak berdua ini akan juga berbicara mengenai perkembangan teknologi informasi dengan semua aksesnya. Ini mendukung nggak sebetulnya untuk pengembangan iman anak muda atau justru jadi penghambat? Karena dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, ini banyak yang bisa dilakukan. Tidak hanya positif tapi juga negatif gitu ya Pak. Dari Bapak dulu, nyesel ya Pak, saya ke Pak Jasir. Ya, teknologi informasi itu kan hanya perkembangan alat, peralatan. Tetapi dari sisi nilai, itu ada perubahan besar. Kita ini sedang berada dalam era yang disebut dengan era konseptual. Jadi sekarang perang dunianya itu adalah berebut perang konsep. Atau di dalam sistem kemasyarakatan kenegaraan disebut ideologi. Sebagaimana dikatakan George Bernard Shaw, dia mengatakan we are in time when in ideological war more dangerous than automatic war. Kita itu sekarang sedang berada dalam satu keadaan perang ideologi, ya, more dangerous, yang lebih berbahaya daripada automatic war, daripada perang atom. Jadi suatu bangsa yang dia bisa mempertahankan ideologinya, dia akan eksis menjadi bangsa yang besar, dan bangsa yang tidak mampu mempertahankan ideologinya, dia akan terpaksa mengambil konsep-konsep dari negara yang lain yang tidak akan cocok diterapkan di negara dan bangsanya itu, dan akan porak-poranda atau setidaknya hanya akan menjadi bagian dari kekuasaan besar dunia. Tidak menjadi bangsa
yang mandiri, yang memiliki jati diri. Maka Bung Karno dulu mengatakan bahwa kemerdekaan itu ada 3 unsur. 1, kemerdekaan itu adalah berdaulat dari sisi politik. Yang kedua, kemerdekaan dari sisi ekonomi, yaitu berdikari secara ekonomi. Dan yang ketiga, dari sisi budaya adalah berkepribadian nasional dalam bidang kebudayaan. Nah, kita perlu lihat sekarang apakah negara kita sekarang berdaulat secara politik, apakah didikte oleh kekuatan-kekuatan negara lain yang dulu Bung Karno selalu menyebut sebagai imperialism atau kolonialisme, yang berusaha para pendiri negara kita itu mati-matian mendobrak itu sehingga menjadi negara yang berdaulat dan diakui. Bahkan ketika negara ini baru lahir pun sudah mempunyai pengaruh besar pada bangsa-bangsa dan negara lain, sehingga waktu itu Indonesia memimpin NEVO, New Emerging Force, ya, kekuatan baru dunia. Jadi tidak hanya Barat, tetapi ada kekuatan New, ya, Emerging Force, yaitu Asia Afrika, sehingga kita bisa menjadi pemimpin negara Asia Afrika. Nah, itu baru negara berdiri karena berdaulat secara politik. Yang kedua, berdaulat secara ekonomi. Apakah kita menjadi bangsa yang sekarang ini sudah berdikari secara ekonomi atau menjadi negara yang bergantung kepada kapitalis besar yang atas nama investasi kita menundukkan diri dalam jajahannya. Gitu, ya. Yang ketiga, apakah kita sebagai bangsa sekarang sudah memiliki jati diri, kepribadian nasional itu? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Kalau 3 unsur ini belum ada, berarti kita sebenarnya tetap masih berada di depan pintu gerbang kemerdekaan. Belum berada dalam kemerdekaan. Tidak masuk-masuk. Tidak masuk-masuk gitu ya. Menurut Bapak sendiri sebetulnya seperti apa? Ya, kalau kita melihat ada penurunan. Jadi dari sisi kedaulatan, politik bangsa kita ini sekarang sedang berada di titik terendah eksistensinya di dunia ini. Kalau dulu negara kita itu ditakuti. Amerika pernah takut pada Indonesia karena ketika Amerika berperang melawan komunis di Vietnam, mereka kalah. Indonesia, negara yang baru berdiri dalam umur 3 tahun, ya, dari 45, 48 dihadapi pemberontakan komunis di Madiun. Hanya 60 hari komunis diselesaikan. Amerika berpuluh tahun tidak bisa mengalahkan Vietcong. Indonesia dengan Pancasila menghabisi komunis 60 hari dalam 48, tahun 65 dengan Pancasila hanya dalam tempo 2-3 tahun juga. Ideologi ini ketika dipertentangkan dengan Pancasila juga bisa segera diselesaikan. Lah sekarang Pancasila kita ini tidak mewujud dalam perilaku para pemimpin dan para tokoh masyarakat terutama, meskipun masih hidup mengakar di mata rakyat, karena rakyat itu budayanya sudah Pancasila dari dulu, karena Pancasila itu sudah ada sejak belum negara bangsa ini ada, kan hanya digali dari itu. Tetapi para pemimpin kita ini sudah banyak yang kemudian menjadi korban perang konseptual, perang ideologi, sehingga kita ini sekarang seperti tidak berada di negara Indonesia lagi dari sisi ideologis. Contohnya, ya, bahwa dalam sila keempat itu jelas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang praktek demokrasi kita adalah demokrasi yang sangat kuantitatif, sangat prosedural, dan sangat istilahnya sangat liberal. Yang ini tidak cocok dengan jiwa musyawarah mufakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu sehingga akhirnya siapa yang punya duit sekarang yang menang. Jadi pemilu itu sekarang
kuncinya hanya berjuang. Apa? Beras, baju, dan uang. Itu yang menjadi problem. Ini kalau bisa disimpulkan, kalau peminya seperti itu, rakyatnya seperti apa nanti apa yang terjadi gitu. sekarang apa yang terjadi, kan? Gitu kan. Oke, sampai di sini dulu, saya ke Pak Heri dulu. Pak Heri, tadi pertanyaan saya yang pertama, sebelum kita akan banyak yang akan dibicarakan ya, karena ini pasti akan berkembang dan berkembang terus. Mengenai teknologi informasi dan sebagainya tadi, apa pandangan Anda? Begini, dunia ini sekarang dipersatukan dengan informasi dan teknologi. Di situ sisi positif dan negatif sudah kita maklumi bersama. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana potret Indonesia. Nah, berdasarkan penelitian di Pusat Studi Pancasila yang kami bergabung dengan PKKH UGM dalam satu wadah UGM, beberapa waktu yang lalu kami melakukan penelitian terhadap 648 responden di Padang, kemudian itu Sumatera Barat, Jakarta, Makassar, Jogja, dan Bali. Yang menarik, Pak, yang menarik, hampir rata-rata anak usia SMP dan SMA itu ketika kita tanya dari mana mereka memperoleh informasi, rata-rata lingkungan komunikasi IT-nya adalah Facebook, kemudian weblog dan sebagainya. Facebook menempati hampir 50% dari mereka sudah sangat familiar dengan Facebook dan sebagainya. Dari responden yang ada. Yang menarik lagi, ketika mereka kita tanya tentang dari mana Anda mendapat pengetahuan tentang Pancasila, yang menarik justru malah dari tokoh-tokoh agama itu sangat sedikit, Pak. Sangat sedikit. Itu hanya dari 648 responden itu hanya 4%. Ini suatu hal yang menarik. Tapi dari tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh formal negara itu 49%. Ini menarik. Artinya representasi Pancasila itu direpresentasikan oleh para penyelenggara negara dan tokoh-tokoh masyarakat, tapi oleh bukan tokoh-tokoh agama. Minim lah ya. Ini kita tidak bisa menyalahkan langsung mereka seperti ini karena ini serapan data dari lapangan. Yang menarik, loh. Kalau begitu, bagaimana di era yang sekarang ini ketika anak-anak muda sangat familiar dengan teknologi informasi, justru asupan nilai, asupan moralnya tidak diambil dari tokoh-tokoh agama. Nah, ini menarik. Baik, nanti dilanjut ya Pak Heri. Pasti Bapak juga akan berkomentar mengenai hal ini ya Pak, apa sebetulnya yang terjadi. Ya, pemirsa, silakan Anda kami undang untuk telepon nanti berinteraksi langsung membahas masalah ini di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Kami kembali sesaat lagi. Coswi Mineral Peeling telah menjadi produk andalan perawatan kulit di Korea. Rahasia perawatan kulit saya adalah Coswi Mineral Peeling. Terbuat dari mineral alami dari dasar laut dan tumbuhan alami. Pencegahan terjadinya penuaan dini, mengurangi kotoran-kotoran hitam di kulit, membersihkan semua debu yang dapat menyumbat pori-pori, membantu menghindari timbulnya jerawat, membersihkan kelapisan kulit yang lebih dalam, mengangkat sel-sel kulit mati, mempermudah pertumbuhan sel kulit baru. Kelembapan kulit saya tak terjaga. Kulit kusam yang biasa timbul pada usia saya hampir tidak pernah terlihat. Gosok perlahan dengan gerakan memutar. Perhatikan betapa banyak kotoran dan kulit mati yang terangkat dari tubuh Anda. Cukup gosokkan perlahan pada wajah yang belum terkena air. Usapkan dengan 3 jari perlahan-lahan secara memutar. Kotoran dan sel kulit mati banyak terangkat. Dan Anda akan merasakan kulit wajah yang bersih dan segar. Jadi tunggu apa lagi? Mau buktinya? Saya buktinya. Gunakan Coswi Mineral Peeling sekarang juga. Ingat, produk yang asli hanya ada di Jako, bukan di tempat lain. Koran Radar Jogja Jawa Post Group kini hadir semakin mantap. Benar-benar koran modern, koran dinamis. Berita-beritanya cerdas, lugas, tegas, dan tuntas. Rubrik makin menarik sesuai segmen pembaca dan pasti menyegarkan. Kini harga semakin terjangkau. Untuk iklan hubungi 0274 447 7780, langganan 0274 4477 783. Radar Jogja, selalu ada yang baru.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif kali ini. Kami membahas mengenai pembudayaan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Ya, silakan line telepon terbuka bagi Anda di 451666 atau 0274451777. Ada Bapak Kiai Haji Muhammad Yasir dan juga Bapak Heri Santosa. Sudah ada yang telepon, saya sapa dulu. Selamat sore. Selamat sore. Iya, saya bicara dengan Pak Dono, J. Iya, oke. Ya, di Godean, monggo silakan Bapak. Maaf, saya baru aja dengar tadi yang dari Bapak yang dari MUI belum dengar saya. Ya, oke. Ya, tadi yang Bapak dari PSP ada dari PSP. Dari PSP, Pak, Pusat Studi Pancasila. Oh, Pusat Studi Pancasila. J. Oke. Apa yang ingin disampaikan, Bapak? Karena saya hanya sebentar, nanti mungkin kurang lengkap. Tadi kan dikatakan kalau Pancasila itu sedikit hanya 4% dari tokoh agama, kan itu saya sampaikan ya. Ya, ini dari responden ya, dari data riset ya. Ya, memang betul sih kalau dari tokoh agama kan tidak begitu kenal apa itu Pancasila. Yang dikenal itu tarik, gitu Pak. Jadi surveinya Pak betul itu, tidak ada yang aneh malah. Karena agama kalau menyampaikan Pancasila malah salah, nanti bukan bidangnya. Yang harus menyampaikan itu ya memang PPSUGM itu gitu. Oke. Ya, mungkin ada program penyuluhan ke desa-desa dari PPS itu. Ya. Begitu. Saya kegiatannya juga tidak tahu, hanya sering lewat saja lihat PPS. PSP. Ya, gitu. Apa tugasnya PPS? Ya. Ini. Baik. Di fakultas apa itu nanti gitu? Fakultas PPS yang nangani fakultas hukum atau apa ya? Saya juga tidak tahu. J. Oke, gitu dulu, nanti saya sambung. Terima kasih Pak Dono, selamat sore. Ya, ke Pak Kiai Haji dulu tadi. Apakah benar Pak tokoh-tokoh agama ini tidak tepat kalau Pancasila? Itu persoalan cuman menyangkut waktu risetnya. Karena kalau dulu pada masa Orde Baru dengan P4-nya, Majelis Ulama Indonesia itu sudah memiliki panduan tentang P4 bagi umat Islam, kan gitu. Setelah reformasi, itu kan P4 tidak pernah, sekarang presiden dan pejabat di bawahnya jarang aja bicara Pancasila, apalagi kemudian lembaga-lembaga masyarakat, ini menjadi persoalan kan. Nah, maka kemudian anak-anak muda yang belajar agama, ini karena tadi bagian dari era konseptual itu, mereka mencoba mencari konsep-konsep yang tidak terbatas lagi ruangnya pada wilayah kebangsaannya. Ini yang saya sebut sebagai gejala fragmigrasi. Satu sisi mereka melakukan fragmentasi pemahamannya dengan lokal, tapi dia berintegrasi dengan pemahaman yang sifatnya global, gitu ya. Jadi tidak lagi memahami Islam menurut lingkungannya, dia memahami Islam menurut apa yang berkembang di dunia internasional. Sehingga ada yang kemudian kalau nyantron ke Al-Qaeda, ya maka dia akan sangat mengagumi Osama bin Laden, maka muncullah kelompok-kelompok teroris misalnya. Kalau mereka nyantol ke ahli tasawuf, ya dia akan melahirkan kelompok-kelompok sufi gitu. Karena apa? Karena dengan kemudahan berkomunikasi dan keterbatasan wawasan tokoh-tokoh lokal yang tidak bisa memuaskan pemahaman dan dahaga anak-anak muda ini, maka mereka cari sumber yang sekarang mudah melalui teknologi informasi tadi. Apalagi tidak ada imbangan bahwa pemerintah dan masyarakat, tokoh-tokoh tidak mengembangkan lagi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara. Tidak pernah dibicarakan lagi. Sehingga wajar saja kalau mereka mungkin nggak peduli juga negara ini dasarnya apa, wong pemimpinnya juga nggak peduli ya. Jadi ini yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana mengembalikan, sekarang alhamdulillah sudah mulai adalah kepedulian untuk kembali membangun ideologi kebangsaan kita ini. Nah, maka nanti pasti ulama akan mengambil peran ya, karena ulama ini kan apalagi yang di dalam forum majelis ulama ini kan biasanya mendudukkan diri untuk membantu pemerintah. Ya, jadi maka kalau periode yang lalu sudah sampai ke tingkat bawah itu Pancasila sangat dikenal melalui jalur agama. Karena apa? Ada penataran P4 misalnya bagi
tokoh agama, ya. Jadi sehingga internalisasi atau pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai agama itu difahami oleh masyarakat. Lah, sekarang ini setelah reformasi kelihatannya orang canggung lagi bicara tentang Pancasila. Padahal ketika negara ini tidak ada ideologi, negara ini rapuh. Kekuatan ruh negara ini ada pada ideologinya itu. Jadi oleh karena itu PSP ini harus mengambil peran. Jadi dari survei tadi sekarang bagaimana solusi yang harus diberikan? Bagaimana kemudian melibatkan tokoh agama? Karena tokoh agama itu ada sampai di lapis terbawah, ya. Bayangkan saja kita punya di Indonesia itu ada 1 juta masjid dan 700.000 musola. Yang itu kalau masjid tiap seminggu sekali pasti ada khutbah gitu, ada kajian. Ya, dulu itu sampai ada buku pedoman khutbah tentang Pancasila gitu. Jadi sekarang masih dipakai atau enggak, Pak? Nah, karena kan pemerintahnya nggak mulai, jadi nggak pernah. Jadi memang sudah tidak pernah. TV saja sekarang coba. Saya itu sedih. Sekarang banyak anak-anak muda nggak hafal Pancasila. Dulu kalau kita nyetel TV, itu lagu pertama yang kita dengar ketika pembukaan Garuda Pancasila. Nggak pernah kita dengar lagi sekarang. Sekarang pembukaan Indonesia Raya, Pak, yang diputar. Itu. Baik, tapi ini pendapat dari Pak Kiai Haji Jazir ini pasti juga akan merupakan pendapat hampir semua ya dari mereka yang ada di bidang agama gitu. Karena itu tadi banyak yang terjadi sampai dengan saat ini sehingga semacam ada kecanggungan dan sebagainya untuk ngobrol lagi atau bicara lagi mengenai Pancasila. Pak Heri, tadi surveinya sebetulnya ini menarik sekali dan tadi satu ide dari Pak Jazir juga luar biasa. Apa yang kemudian akan dilakukan ya, tidak hanya berhenti pada survei saja. Tapi sampaikan dulu Pak, surveinya sebetulnya hasilnya seperti apa mengenai Pancasila ini dari responden yang ada. Baik, yang survei ini kan sifatnya kuantitatif. Selain kuantitatif, kita coba menggali data yang lebih kualitatif. Kita coba gali dari tokoh-tokoh masyarakat, dari para narasumber. Yang menarik begini Pak, justru sekarang tampaknya ada desain untuk memisahkan agama dengan Pancasila, dengan budaya. Padahal Pancasila itu dibangun akarnya adalah dari nilai-nilai religiusitas yang sifatnya universal dan di Indonesia, kemudian juga budaya-budaya tradisional, nasional dan budaya dunia yang